Oke, halo semua, selamat datang Shell Coffee dan selamat datang juga di segmen teman bercerita yang aku lupa lagi ini udah episode keberapa, kayak udah masuk episode 11, 12 atau kalian bisa cek sendiri lah di playlist aku. Oke, jadi video ini di syuting setelah beres lebaran, lebih tepatnya yang sekarang aku lupa lagi udah tanggal 8 atau tanggal 9. Oke, so teman-teman gimana lebarannya? Apakah kalian seneng? Apakah kalian malah kurang? Atau mungkin kalian seneng karena dapat THR banyak? Nah, oke, cuma kita nggak bakal bicarain soal THR, kita nggak akan mungkin bicarain soal gimana keadaan saya mudik segala macam, karena itu akan jadi topik basa-basi lah ya. So, kita langsung masuk aja ke topik atau inti videonya, teman. Kenapa aku menyinggung soal lebaran? Karena lebaran itu kan kita udah sering tahu teman-teman kalau misalnya di semua lebaran atau mungkin setiap kali ada event lebaran itu pasti kita tidak luput dari suatu acara yang mungkin udah jadi budaya, yaitu saling maaf-maafan. Nah, kita ambil maaf-maafannya terus kita menyampingkan dulu soal lebarannya karena ini nggak bakal masuk ke topik gini. Nah, kita kedepanin dulu soal maaf-maafannya. Kita sering kali teman-teman kita memaafkan seseorang, kita sering kali juga untuk yang namanya itu memberikan maaf untuk seseorang yang mungkin kita sendiri memang belum 100% memaafkan dia. Kita juga mungkin belum tentu memaafkan mereka, mungkin karena hanya sebagai kata basa-basi atau mungkin karena gak enak dilihat banyak orang segala macam, jadi ada baiknya kita saling berrekonsiliasi hubungan gitu. Tapi ada kalanya juga kita sering memaafkan orang lain, kita sering namanya memaklumi, mentoleransi setiap perbuatan kesalahan orang lain. Tapi ada satu teman-teman yang kita sering luput, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu apakah kita sudah memaafkan diri kita sendiri, ya nggak sih? Itu lebih gampang buat maafin orang lain, padahal mungkin orang lain tuh salahnya lebih banyak, orang lain tuh punya salah yang lebih besar, punya salah yang justru itu kayak susah impossible buat kita kasih maaf gitu. Tapi kita masih aja gitu, masih bisa maafin meskipun hanya dikasih porsi sedikit, tapi itu udah masuk kata maaf kan guys. Nah, sedangkan diri kita sendiri yang mungkin kita memperbuat atau mungkin kita melakukan kesalahan sedikit atau mungkin tidak terlalu dampaknya besar, tapi kita tuh tidak mau atau mungkin kita malah membenci diri kita sendiri gitu dengan kejadian seperti itu. Soalnya aku kejadian sendiri ini 4 atau mungkin 3 tahun yang lalu kali ya. Pas itu aku ada suatu kejadian yang bikin aku sendiri kayak muak ataupun aku membenci diri aku sendiri. Jadi aku kayak merasa kalau aku gagal dan aku kayak selalu tidak bisa untuk membuat jalan atau mungkin membuat suatu keputusan ke diri sendiri, sampai-sampai orang lain itu lama-lama mulai nggak suka gitu. Dan akhirnya aku sendiri mulai membuat persepsi ke diri sendiri, bilang kalau misalnya kayaknya yang salah tuh gua gitu, kayaknya yang bego, yang dungu itu gua gitu. Dan akibat pemikiran itu hasilnya apa? Aku tidak mau memaafkan diriku sendiri di waktu itu. Dan itu panjang sekali urusannya teman-teman, dan butuh waktu untuk namanya bisa kita berlapang dada. Butuh waktu dimana kita bisa duduk, bernafas lega, terus kita mikir kalau misalnya kayaknya kita harus bisa memaafkan diri sendiri, karena yang mengerti, yang paham, yang bisa menyadari diri kita sendiri ya diri kita sendiri, ya nggak sih? Soalnya gini, mau kalian udah sewa psikiater, mau kalian udah sewa psikolog semahal mungkin, tapi kalau misalnya kalian nggak mau berubah atau mungkin dari diri kalian ada yang enggan untuk berubah, ya sama aja bohong. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah emangnya gimana sih cara memaafkan, atau mungkin at least teman-teman kita bisa berlapang dada ke diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan kita bisa lepas gitu, kita bisa relax. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku mulai dari untuk tidak menaruh semua salah, menaruh semua akibat ke diriku sendiri. Misalnya aku itu gagal atau mungkin salah ngambil keputusan, nah aku tuh mencoba untuk sebisa mungkin untuk tidak menaruh kesalahan ke diriku sendiri terlalu banyak, jadi porsinya terlalu banyak. Jadinya aku sendiri ngerasa kalau misalnya kayak gue gagal, kayak gue tuh udah salah gitu, kayak gue tuh dongo aja gitu. Aku mencoba untuk tidak menaruh kesalahan terlalu banyak ke diriku sendiri gitu. Dan yang kedua, aku sih mencoba teman-teman untuk tidak yang namanya itu dikuasai oleh perspektif kita
yang buruk duluan gitu, alias intuisi kita. Jadi kalau misalnya gini nih, misalnya saya nih gagal untuk masuk kuliah lah gitu, misalnya kuliah gitu. Nah, setelah saya gagal untuk bisa nih ke kampus A gitu, saya tuh punya persepsi nih, saya tuh punya intuisi kalau misalnya kayaknya salah gua nih, kayaknya itu apa ya, kayaknya yang dungu itu gua gitu. Tapi aku mencoba untuk menghilangkan hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara bilang kalau misalnya kayaknya sih bukan salahku sepenuhnya. Bisa aja mungkin aku kurang opsi belajar, mungkin bisa aja aku kurang segi A, B, C, D, jadinya aku kurang bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan ya mungkin segitu aja kali teman-teman ya. Sorry kalau misalnya pendek ataupun masih kurang segala macem, tapi satu hal yang aku pengen quote di sini adalah semua orang butuh waktu, semua orang butuh didengarkan, dan butuh juga untuk saling mendengarkan. Kita juga mungkin tidak bisa selamanya guys untuk yang namanya itu menaruh sebuah harapan, menaruh sebuah kepercayaan ke orang lain. Makanya itu kita harus bisa percaya ke diri sendiri. Kita harus bisa untuk minimal kasih porsi sedikit aja, kasih porsi ruang sedikit saja untuk namanya menaruh diri kita sendiri gitu ke dalam sebuah apa ya, rasa percaya, rasa mencintai diri sendiri gitu. Terus gini ya teman-teman, dan satu hal yang aku perlu ngomong sini adalah kalau kalian tidak punya teman cerita, kalau misalnya kalian apa yang merasa punya suatu hal yang kalian tidak bisa ceritakan, saranku kalian coba datang ke psikolog, psikiater. Menurutku tuh nggak apa-apa malah, dan itu bukan aib kok. Maksudnya kita punya hak dan kita itu butuh untuk didengar gitu. Jadi menurutku datang ke psikolog, kita berbicara dengan psikolog itu adalah sebuah hal yang wajar, normal, dan kita butuh untuk itu. Jadi segini ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk follow juga di Instagramku di @husenkhy. Kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek di about YouTubeku, terus kalian bisa cek di Linktree tuh lengkap ya, ada Wattpad, ada Letterboxd segala macam. Dan aku juga aktif biasanya di politik, maksudnya aktif menyuarakan ya, bukan aktif maksudnya jadi kantor partai, enggak. Terus gini ya teman, dan terima kasih untuk tetap stay tune channel ini. Dan kalau kalian punya pendapat, kalian bisa komentar aja, karena jujur aku juga di video kemarin, di video manusia gagal, aku tuh apa ya, sharing-sharing ke para viewerku alias teman perjalanan, dan ternyata seru kok sharing-sharing ke teman-teman. So sekian teman, bye.